Akhirnya setelah Umar masuk Islam, semua sahabat yang ada dalam rumah itu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa. Sampai-sampai takbir mereka kedengaran orang-orang yang ada di Masjidil Haram, di sekitar rumahnya, kedengaran sampai keluar. Luar biasa. Itulah Umar bin Khattab. Setelah beliau masuk Islam, maka beliau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim. Ayyuhatulab, kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair wal afiyah, wa kaifa bikum? Bi khair, alhamdulillah. Naam. Qabla nuwasil darsana sanaqra suratul Fatihah. Naam. Iqra'u, tafaddalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kembali kita bertemu melanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah, ya. Sirah Nabawiyah itu adalah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sirah ini berbeda dengan sejarah, ya. Memang sirah itu bagian daripada sejarah, akan tetapi ketika kita mempelajari sirah Nabi itu berbeda ketika kita mempelajarinya dengan sejarah yang lain. Kalau sejarah ya sekedar kita ketahui, tapi sirah itu banyak memuat tentang hukum-hukum, banyak memuat tentang bagaimana Nabi sebagai teladan. Itu banyak hal yang bisa kita pelajari ketika kita belajar sirah. Makanya para ulama memberikan pesan kepada kita, semakin sering kita membaca sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin banyak hikmah yang kita dapatkan. Banyak hikmah yang kita dapat. Misalnya, taruhlah nanti ini kita sudah selesai kitab ini, kan sampai 3 kitab, ya. Sampai 3 seri, 3 jilid. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan, kita ulang lagi. Itu kita akan mendapat banyak hikmah-hikmah, ya. Ketika kita membaca secara berulang-ulang, ya. Ustaz sendiri di rumah itu ada kitab juga, ya, buku tentang sirah nabawiyah. Kalau sudah selesai dibaca 1 kali, diulang kembali, ya, kita baca. Dan banyak hikmah-hikmah yang kita bisa dapatkan ketika kita belajar sirah nabawiyah. Ya, demikian pula ilmu-ilmu yang lain. Cuman ini memang karena kita belajar sirah atau tarikhul Islam, sejarah Islam, maka insyaallah Ustaz anjurkan kepada kalian semua ketika sudah menyelesaikan kitab ini, ya, itu tetap kemudian kita murajaah kembali pembacaan kitabnya. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita membaca di pelajaran yang ke-25, ya, Islamu Hamzah wa Umar, ya, Islamnya Hamzah dan Umar. Ya, sebelum kita membaca kitab, ya, pernah Ustaz sampaikan bahwa salah satu adab ketika kita akan membaca kitab para ulama, ya, kita membaca basmalah dulu, kemudian membaca hamdalah, ya, kemudian membaca salawat kepada Rasulullah, dan kemudian kita
mendoakan, yang mendoakan penulis kitabnya. Ya, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Ad-dars 25. Ya. Islamu Hamzata wa Umar. Islamu Hamzata wa Umar. Al-awwal. Al-awwal. Fi sanatil khamisati. Fi sanatil khamisati. Aslama rajulani. Aslama rajulani. Min kibari Quraisyin. Min kibari Quraisyin. Masyhurani. Masyhurani. Bil quwwati. Bil quwwati. Wasyaja'ah. Wasyaja'ah. As-sani. As-sani. Wahuma Hamzah. Wahuma Hamzah. Amun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Umar ibn al-Khattab. Wa Umar ibn al-Khattab. Thaniyal khulafa'ir rasyidina. Thaniyal khulafa'ir rasyidin. Iqra'u kullu. Ada yang tidak membaca ya? As-sani. As-sani. Wa kana Umaru. Wa kana Umaru. Qabla islamihi. Qabla islamihi. Min a'zamil mu'aridina. Min a'zamil mu'aridina. Lil islami. Lil islami. Wal muntaqimina. Wal muntaqimina. Mimman aslama. Mimman aslama. Fa'azzallahu al-islama. Fa'azzallahu al-islama. Bi islamihima. Bi islamihima. Ya. Ar-rabi'. Ar-rabi'. Wa kana al-muslimuna. Wa kana al-muslimuna. Fi dhalikal waqti. Fi dhalikal waqti. Arba'ina rajulan. Arba'ina rajulan. Wa ihda asyrata. Wa ihda asyrata. Imra'atan. Imra'atan. Naam. Ya, baca ya. Contoh, fadhal. Iqra. Al-awwal. Awal. Naam. Di sanatil khamisati aslama rajulani min kibari Quraisyin masyhurani bil quwwati wasyaja'ah. Naam. Baik, barakallahu fiik. Ad-dars 25. Kariru. Ad-dars 25. Ad-dars 25. Islamu Hamzata wa Umara. Islamu Hamzata wa Umar. Islamnya Hamzah dan Umar. Islamnya Hamzah dan Umar. Naam. Al-awwal. Yang pertama. Fi sanatil khamisati. Sanatil khamisati. Pada tahun kelima kenabian. Pada tahun kelima kenabian. Aslama rajulani. Aslama rajulani. Ya. Dua, ya. Min kibari Quraisyin. Min kibari Quraisyin. Telah masuk Islam. Hei, mana semua ini? Mana ada orang kah? Naam, irfa'u sautukum. Naam. Aslama rajulani. Telah masuk Islam dua orang. Min kibari Quraisyin. Dari kalangan pembesar Quraisy. Dari kalangan pembesar Quraisy. Ya.
Masyhurani, dua orang yang terkenal. Bil quwwati wasyaja'ati, dengan kekuatan dan keberaniannya. Nah, kedua semua ya. As-sani, yang kedua. Wahuma, mereka adalah Hamzatu, Hamzah ya, ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Umar bin Al-Khattab, dan Umar bin Khattab. Tsaniyal khulafa'ir rasyidina, khalifah rasyidin yang kedua. Ya. As-salis, wa kana, ya, Umaru, ya, qabla islamihi, sebelum masuk Islamnya, min a'zamil mu'aridina, adalah di antara orang yang paling keras permusuhannya, lil Islam, kepada Islam, wal muntakhimina, dan penyiksaannya, mimman aslama, kepada orang yang masuk Islam. Fa'azzallahu al-islama bi islamihima, maka Allah memuliakan Islam dengan Islam kedua, dengan masuk Islamnya keduanya, kedua orang ini maksudnya. Ya. Ar-rabi', yang keempat. Wa kanal muslimuna, adapun orang-orang muslim, fi dzalikal waqti, pada waktu itu, arba'ina rajulan, berjumlah 40 orang laki-laki, wa ihda asyrata imra'atan, dan 11 orang perempuan. Ya. Sudah sepertinya ya. Baik ya, saya jelaskan satu persatu karena tadi kita sudah menerjemahkan secara bebas. Saya jelaskan dari yang pertama. Jadi Islamu Hamzah wa Umar, masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Nah, fi sanatil khamisati, pada tahun kelima Hijriah, bukan kelima kenabian, ya, ada yang mengatakan keenam kenabian. Kan tadi Ustaz baca ada kitab yang menyatakan tahun keenam kenabian. Ya. Nah, aslama rajulani, masuk Islamnya dua orang, min kibari Quraisyin, dari pembesar Quraisy. Ya, siapa itu? Masyhurani, yang mereka sangat terkenal, ya, dengan apanya? Kekuatannya dan keberaniannya. Ya. Jadi terkenal dengan kekuatan dan keberaniannya. Siapa mereka yang kedua? Wahuma, yaitu Hamzah. Ya. Hamzah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW, dan Umar bin Khattab,
khalifah yang kedua dari Khulafaur Rasyidin. Masuk Islamnya Hamzah itu ya, ketika itu beliau sebenarnya tidak ada rencana mau masuk Islam awalnya. Pada suatu hari Abu Jahal, tahu Abu Jahal ya? Bapaknya orang bodoh. Itu Abu Jahal tuh. Sebenarnya Abu Jahal itu kan namanya Umar bin Hisham. Ya. Umar bin Hisham namanya itu. Abu Jahal. Tapi bukan Abu Jahal ini. Ya, dulu waktu masa jahiliyah sebelum ada Islam, itu Abu Jahal disebut dengan Abul Hakam, yaitu bapaknya kebijaksanaan. Karena memang kata-katanya bijaksana. Beliau adalah pemuka adat, pemuka orang Quraisy ketika itu. Dikagumi, disegani. Nah, ketika suatu hari Abu Jahal lewat, beliau melihat Nabi sedang duduk di dekat Masjidil Haram. Ya. Lalu Abu Jahal karena jengkelnya dia menghina-hina Rasulullah. Dia hina Rasulullah. Ya mungkin kayak kita begitu, apa tuh jika macam-macam kita dia bilang ya. Kayak itu Muhammad apa itu macam-macam lah. Kalau kita hina orang bagaimana? Ya. Jeleknya ya. Biasa kan begitu kan kita hina-hina orang itu kan. Itu kamu itu kurang macam-macam hinaannya. Tapi Rasulullah cuma diam saja. Rasulullah diam saja, tidak membalas. Nah, karena Rasulullah diam saja, maka Abu Jahal semakin panas, semakin jengkel. Wah, apa tidak pedulikan ke ini? Akhirnya beliau Abu Jahal itu dia ambil batu, dia kemudian memukulkan kepada kepalanya Rasulullah. Dipukulkan, ya langsung berdarah. Ya, kita bisa bayangkan betapa sakitnya. Itu ada batu, bisa dicoba ya. Kalau kita mau rasakan. Tapi jangan, don't try ya. Ya, jadi begitu ya. Jadi langsung dipukul. Nah, langsung Abu Jahal langsung pergi. Lalu menemui teman-temannya. Nah, ketika itu ada seorang budak perempuan yang melihat apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah. Dan kebetulan ketika itu datang Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kebetulan ketika itu beliau baru pulang dari berburu, ya, berburu binatang. Itu ya binatang buruan kan di padang pasir di gurun itu kan banyak binatang-binatang yang bisa diburu ya, kelinci apa semacam-macam lah ya. Nah, karena memang itu pekerjaan beliau, memang beliau adalah orang yang disegani, sangat berani beliau itu. Nah, lalu dilaporkanlah kejadian tadi oleh budak itu kepada Hamzah. Hamzah, ya tadi itu keponakanmu dikasih begini sama itu Abu Jahal, sama itu Umar bin Hisham. Iya kan? Iya. Ya. Wah, akhirnya Hamzah ini karena dia harus membela keponakannya, namanya juga paman tuh, om tuh, pasti dia akan merasa tersinggung kalau ada keponakannya dipukul sama orang. Sama kalau kita misalnya ada adeta dipukul orang-orang, pasti kan kita marah, ya kan? Nah, kemudian beliau langsung bergegas menemui Abu Jahal. Ya. Lalu kemudian setelah sampai langsung ditemuilah Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, ya, betul kamu tadi sudah pukul Muhammad? Ya. Maka belum dijawab sama Abu Jahal, langsung itu busur panahnya dipukulkan ke kepalanya Abu Jahal. Masih mau kok? Bahasa kita kan? Kau rasakan? Ya. Itu teman-temannya Abu Jahal mau membalas, jangan-jangan, memang saya tadi salah. Nah, sadar itu bilang dia salah. Ya. Bahaya kalau diserang, maka nanti kaumnya Bani Hashim juga akan ikut menyerang, terjadi pertempuran nanti. Ya, seperti itu. Kamu tidak tahu, wahai Umar bin Hisham, bahwa saya sudah masuk ke dalam agamanya Muhammad. Padahal belum bersyahadat ini. Ya. Kaget itu Abu Jahal kan. Pada malam harinya ini Hamzah gelisah. Wah, benarkah saya sudah masuk agamanya Muhammad ya?
Akhirnya esok harinya ya dia bertemu dengan Rasulullah dan Nabi menjelaskan tentang Islam kepada beliau, maka mantaplah hati beliau masuk ke dalam Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, maka satu orang yang pemberani yang kuat sudah masuk Islam. Itu. Berikutnya 3 hari kemudian giliran Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab sebenarnya sudah ada yang pernah mendengarkan Nabi membaca Quran, tapi karena beliau ini masih diliputi oleh kejahiliahan, maka beliau kadang-kadang masih didominasi oleh perasaan jahiliyahnya. Pernah beliau mendengarkan Nabi membaca surat Al-Haqqah, ya. Al-Haqqah itu sampai habis dan beliau mengatakan luar biasa ini kata-katanya. Nah, tapi ya tadi kejahiliahan masih melekat dalam dirinya sehingga beliau lebih didominasi oleh jahiliannya. Nah, padahal Umar ini orang yang cerdas. Suatu ketika Umar ini ya karena saking marahnya kepada Rasulullah, ya, karena sudah banyak orang masuk Islam, dan kalau ada orang masuk Islam, Umar langsung menghukum dia, ya, diseret kemudian dipukuli apa macam-macam. Itu Umar bin Khattab. Jadi kalau dia dengar ada orang masuk Islam, langsung dihajar oleh Umar. Karena Umar bin Khattab ini memang ya beliau ini seorang pemberani. Ya kalau mau dibilang ini beliau adalah jagoan. Jadi Umar ini kalau di setiap tahun ada namanya pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu biasanya setiap tahun orang-orang Arab berkumpul di situ untuk berdagang dan bersyair, perlombaan-perlombaan syair, dan ada juga perlombaan gulat. Umar bin Khattab ini salah satu atlet gulat ketika itu. Ya. Dan tidak pernah ada satu orang pun yang pernah mengalahkan Umar bin Khattab ketika bergulat. Jago memang tong. Ya, ini Umar bin Khattab. Dari pagi sampai siang sampai sore beliau bergulat tidak pernah capek. Tidak ada satu orang pun yang mengalahkan beliau. Itu Umar bin Khattab. Luar biasa. Makanya orang takut sama Umar. Orang takut. Nah, suatu ketika itu beliau saking marahnya kepada Rasulullah, ya, dia menghunus pedang lalu berjalan, ya. Lalu tiba-tiba di tengah jalan beliau bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah dan salah satu lagi, di mana Nu'aim bin Abdullah ini salah seorang sahabat yang sudah masuk Islam, tapi Umar belum mengetahui bahwa dengan keislamannya. Ditanya oleh Nu'aim, "Ya Umar, mau kemana Ki?" Ya. "Saya mau ketemu Muhammad itu. Saya mau bunuh Muhammad itu, yang telah memecah belah kaum kita, yang telah membuat banyak orang yang terpisah dengan saudara-saudaranya. Kurang ajar itu." Itu kata Umar bin Khattab. Ya, balisikku itu. Balisikku dia itu Muhammad. Kalau bahasa kita ya. Umar, jangan salah. Kau tidak tahu itu. Itu adikmu sama iparmu sudah masuk Islam. Kaget Umar. Hah? Betulkah? Kalau kita, iyakah? Iya. Betul, wahai Umar. Ya. Wah, akhirnya Umar yang tadinya ingin membunuh Rasulullah tidak jadi, belok ke rumahnya adiknya yang bernama Fatimah. Ya, dan sama suaminya. Kebetulan ketika itu Fatimah dengan suaminya ya sedang diajar oleh salah seorang sahabat namanya Khabbab bin Arts, ya, tentang salah satu surat yaitu surat Toha. Ya. Maka Umar langsung bergedur. "Buka pintu." Wah, ini kata Umar. "Siapa di luar?" "Umar." Pas dia bilang Umar, kaget semua orang dalam. Itu sahabat Khabbab langsung sembunyi di balik tirai. Bahaya ada Umar ini. Wah, bagaimana kalau saya ini kalau ada Umar? Ya, karena takut sekali kan. Wah, sambil bergetar itu. Akhirnya dibuka pintu, ya. Langsung kemudian Umar mengatakan, "Adikku Fatimah,
saya dengar-dengar kau katanya sudah masuk agamanya Muhammad. Lalu iparnya bilang, ya Umar, ya, apa yang akan kamu lakukan kalau memang sebenarnya ada agama yang lebih baik daripada agama kamu? Langsung Umar, dia kemudian langsung menerjang dan tinju itu anunya. Iparnya, masih mau kok? Ya, tinju. Apa kau bilang? Kau bilang lebih baik agamanya Muhammad daripada agama saya. Lalu kemudian ini istrinya Fatimah, adiknya Umar, mau membela suaminya. Umar langsung ditonjok juga. Jatuh adiknya, kasihan, berdarah. Kemudian Umar, ya, kalau memang ada agama yang lebih bagus daripada agama kamu, maka saksikan saya sudah bersyahadat, saya sudah masuk ke dalam agamanya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaget Umar itu. Dia kaget. Umar itu meskipun orangnya keras, tapi kalau melihat, kenapa tiba-tiba adik saya berani begini? Ya, langsung hatinya itu, luluh hatinya. Nah, langsung bicara baik-baik. Begini, ya, saya cuma mau tahu, betul tidak? Betul Umar. Pas dia lihat ada selebaran, ya kan dulu belum Al-Quran ya, belum mushaf ya, masih selebaran-selebaran. Dia bilang, apa itu? Ini mushaf, ini suhuf, ya. Apa isinya? Ya, sini saya lihat. Jangan kamu najis. Kalau kamu lihat ini, mandi dulu sana. Umar mandi. Setelah itu dia buka, dia baca surat Toha. Baca surat Toha sampai ayat yang ke-14 kalau tidak salah. Apa anunya itu? Qul inni anallah fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Katakanlah bahwa aku adalah Allah, sembahlah aku, dirikan salat untuk mengingat aku. Jadi ketika Umar membaca surat Toha itu langsung hatinya, bagus sekali nih kata-katanya ini. Ternyata selama ini Umar mendapatkan berita-berita yang tidak benar dari orang Quraisy tentang Islam. Akhirnya setelah membaca itu, dia tanya, wahai Fatimah, di mana sekarang Muhammad? Mau apa Umar? Tidak, saya mau ketemu dengan Muhammad, saya mau masuk Islam. Nah, tiba-tiba sahabat yang tadinya ketakutan Khabbab itu, yang dibalik tirai langsung muncul. Alhamdulillah Umar, mudah-mudahan kamu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam, sebagaimana doanya Nabi tadi malam. Apa doanya Nabi? Nabi berdoa, Allahumma ayyidil Islam bi Umar ibn al-Khattab atau Umar ibn Hisham. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan di antara dua Umar, di antara yang mana yang kamu cintai, yaitu Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Ya. Nah, lalu kemudian Umar ketemu, ditanya di mana sekarang Muhammad? Beliau ada di rumahnya Arqam bin Abil Arqam di dekat Bukit Sofa, ya. Sekarang sudah tidak ada rumahnya di situ. Nah, dulu di situ ya, dulu di situ karena masih bukit-bukit ini ya. Kalau sekarang kan bagian dari Masjidil Haram itu. Nah, setelah itu Umar masuk. Siapa di luar? Umar. Wah, kaget itu sahabat-sahabat. Ada Rasul, ada sahabat-sahabat yang lain, ya. Langsung kemudian tenang. Ya. Ada Umar di luar, bahaya ini. Tenang. Apa dibilang Hamzah? Hamzah bilang karena dia orang berani juga. Kalau memang dia datang dengan baik-baik, maka kita terima. Kita layani dengan baik-baik. Tapi kalau dia macam-macam, kita akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Ya. Kita pukul rame-rame, kita bunuh rame-rame. Ini pokoknya kita balas, ya. Ya, dia jual kita beli gitu. Ya, jadi begitu. Akhirnya pas kemudian Umar masuk, ya, dibolak di sebuah kamar, di situ ada Rasulullah, ketemu dengan Rasulullah, ya. Kemudian apa? Nabi menarik bajunya Umar. Umar, kamu masih mau apa kata Rasulullah? Kamu masih mau terus menghina-hina kami dan seterusnya. Apakah kamu mau nasib kamu seperti Walid bin Mughirah? Ya. Maka kemudian di situ Umar mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu.
Akhirnya setelah Umar masuk Islam, semua sahabat yang ada dalam rumah itu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa. Sampai-sampai takbir mereka kedengaran orang-orang yang ada di Masjidil Haram, di sekitar rumahnya, kedengaran sampai keluar. Luar biasa. Itulah Umar bin Khattab. Setelah beliau masuk Islam, maka beliau datangi semua orang-orang yang pernah beliau itu, teman-temannya termasuk Abu Jahal, diketok-ketok rumahnya. Tuh. Siapa keluar? Umar. Abu Jahal buka pintu. Kenapa Umar? Ada apa? Ahlan wa sahlan. Ya. Saya mau sampaikan bahwa saya sudah masuk agama Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Langsung bilang, itu tuh punya. Pergi ke Umar. Nah begitu. Tidak ada yang berani pukul Umar ya. Karena memang dia juara gulat ya. Tapi beliau ketika juga pernah diborongi, dikeroyok oleh orang. Tapi itu orang juga, Umar aja balas ya, pokoknya dipukuli. Tapi sampai menurut riwayat itu sampai siang hari. Jadi orang itu pokoknya sampai yang pukuli capek, Umar pun capek. Umar capek, orang yang pukuli juga capek. Dan ada yang berani. Bahkan ketika hijrah, semua orang hijrah sembunyi-sembunyi. Satu-satunya hijrah terang-terangan cuma Umar. Dikatakan, kalau ada yang mau ya ibunya kehilangan anaknya dan istrinya kehilangan suami, mau jadi janda istrinya, maka halangi saya berhijrah. Tidak berani itu orang menghalangi Umar untuk berhijrah. Itulah Umar bin Khattab. Nah, setelah ya kita lanjutkan ya sedikit lagi. Wa kana Umaru qabla islamihi, ya jadi beliau sebelum Islam adalah orang yang kuat, yang paling kuat permusuhannya kepada Islam, dan yang paling suka menghina menyiksa kaum muslimin. Dan setelah ya fa'azzallahu al-islami bi islamihima, dan Allah memuliakan Islam ini dengan Islamnya kedua orang itu. Artinya apa? Yang tadinya sahabat sembunyi-sembunyi beribadah, setelah masuk Islamnya Hamzah dengan Umar bin Khattab, mereka lebih leluasa untuk beribadah secara lebih terang-terangan. Ya. Jadi mereka lebih, kenapa? Karena ada Umar. Ada tuh orang dipetuangi kan? Wah ini. Ya. Wa kana al-islam muslimuna fi dzalika waqt ya 40 rajulan. Ketika itu jumlah sahabat ada 40 orang dan perempuannya ada sekitar 11 orang. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita itu menjadi orang kuat. Dan pentingnya orang kuat yang punya kekuatan itu menjadi pembela-pembela Islam ini. Karena Nabi bersabda, ya beliau menyatakan begini bahwa al-mu'minu qawiyyun, al-mu'minu qawi, ya, ahabba ilallahi khairun wa ahabba ilallahi minal mu'mini dhaif. Jadi orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ya. Maka kita harus menjadi orang mukmin yang kuat. Dengan kekuatan apa? Ya, kalau kita sekarang belajar kekuatan ilmu. Gini. Banyak model kekuatan. Kita kekuatan ilmu. Kenapa? Kalau dengan ilmu kita bisa menghadapi siapa saja. Ya. Dengan berdialog dengan ilmu kita. Ya. Atau kita punya kedudukan, dengan kekuatan kedudukan yang kita miliki, kita membela agama ini. Kita punya harta yang banyak, maka kita orang yang kuat di bidang harta, maka jadikan harta kita untuk membela agama ini. Apapun bentuk kekuatan yang kita miliki, maka jadikan itu sebagai wasilah untuk menjadi penolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lebih mencintai seorang muslim yang kuat dibandingkan muslim yang lemah. Makanya santri-santriku sekalian, ya, santri-santri MAQ, ya, kalian semua jangan jadi santri yang lemah. Tapi jadilah santriwan dan santriwati yang kuat, ya. Yang kuat, apalagi kalian sudah berikrar ingin apa? Menaklukkan kota Roma. Tidak mungkin Roma ditaklukkan oleh orang-orang yang ya, yang lemah, yang loyo, ya, tapi orang-orang yang kuat pemikirannya, kuat fisiknya, kuat ilmunya.
Siap? Ya harus siap ya. Baik, karena kalianlah generasi-generasi pelanjut dari kita-kita ini yang sudah tua gitu ya. Baik, ini kira-kira yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari apa yang kita bahas pada malam hari ini. Sebelum ditutup, ada yang mau didiskusikan? Ya. Siapa yang menjadi Umar bin Khattab di sini? Siapa yang menjadi Hamzah? Siapa yang mengikuti jejaknya Hamzah? Mengikuti jejaknya Umar? Mudah-mudahan insyaallah nanti ke depan ya. Baik, kita tutup dengan membaca surat Wal Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.